Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu bab dalam matematika yang cukup digemari dan disukai oleh hampir semua siswa. Ya, disukai untuk ditinggalkan gitu. Yaitu trigonometri. Oke, kalau dengan trigonometri biasanya cukup banyak siswa yang merasa, aduh, matematika fobia deh aku gitu, jadi merasa bahwa langsung nyerah deh, nggak tahu itu apa. Tapi hari ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, yaitu apa itu trigonometri dan seperti apa. So, dalam trigonometri biasanya kita mengenal 3 hal, yaitu sin atau sinus, cos atau kosinus, dan tan atau tangan gitu. Sering banget kita dengar istilah ini. Nah, dari mana sebenarnya sinus dan kosinus itu? Kemudian trigonometri itu apa? Pertama, trigonometri ada kata-kata tri, berarti dari kata three, yaitu 3. Trigonometri adalah yang mempelajari tentang hubungan antara garis dan sudut dalam segitiga. So, dari mana kita dapat sinus, kosinus, dan tangan? Kita akan gambarkan dalam sebuah segitiga. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Kelihatannya. Kemudian misalkan ini adalah sudutnya, sudut alfa gitu ya. Kemudian kita namakan dulu di sini misalkan sisi apa, yaitu sisi depannya. Kita namakan aja sisi depan. Kemudian dia punya sisi samping. Ini adalah sisi samping. Kemudian seperti biasa segitiga punya sisi hipotenusa atau sisi miring. Jadi kita namakan saja tetap adalah sisi miring. Alright. Kemudian sinus itu apa? Sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Gitu. Sedangkan kosinus adalah, kelihatan nggak? Kosinus adalah sisi samping dibagi sisi miring. Oke. Sedangkan tangan adalah depan dibagi samping. Oke. Kita udah tahu sisi sinus itu apa, kosinus itu apa, dan tangan itu apa. Nah, kemudian maksudnya gimana, untuk apa ini? Oke, jadi kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku seperti ini, kemudian ada angkanya kan? Misalkan di sini ada angka 4, 5, sini 3 gitu ya. Kemudian disuruh mencari sin, nilai sinus dari segitiga berikut. Oh ya teman-teman, ya ini hanya berlaku bagi segitiga siku-siku ya. Jadi kalau bukan segitiga siku-siku maka itu nggak berlaku gitu. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. So, sinus berarti adalah sisi depan per sisi miring. Maka sin dari segitiga berikut adalah depannya adalah 3 per sisi miring adalah 5. Jadi sinnya sama dengan 3/5. Simpel kan? Kemudian cos. Cos adalah samping per miring. Sehingga sampingnya adalah 4 per miringnya adalah 5. Tangan juga sama. Tangan depan bagi samping, sehingga depannya 3, sampingnya 4, 3/4. Sesimpel itu. Sehingga teman-teman kalau misalkan disuruh nyari sinus, kosinus, dan tangan dari sebuah segitiga, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara seperti itu. Kalaupun nanti hanya diketahui 2 angka atau hanya sini atau sini dengan sini, gampang banget. Tinggal dicari saja pakai Pitagoras dulu, kemudian tahu angkanya, lalu tinggal cari sin, cos,
urutannya gitu ya. Tinggal di diutak-utik aja, yang penting tahu dasarnya. Oke, biasanya buat ngehafalin untuk sin itu sisi mana per mana, cos itu sisi mana per mana, kita pakai singkatan-singkatan yang sudah familiar sekali bagi anak-anak sekolah. Sin, demi, cos, sami, tan, desa gitu. Sin, depan miring, cos, samping miring, tan, depan samping gitu. Jadi lebih gampang pakai singkatan-singkatan. Kalau kamu punya singkatan-singkatan sendiri, up to ya, bikin sendiri juga boleh. Next, dalam trigonometri itu kita punya yang namanya sudut istimewa. Jadi nggak cuma nasi goreng aja yang istimewa, tapi trigonometri juga punya sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa aja? Oke, sudut istimewa dalam trigonometri itu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi, kenapa kok ada sudut istimewa? Ini untuk memudahkan nanti teman-teman kalau misal mencari sudut-sudut lain selain sudut istimewa. Jadi bisa dicari pakai sudut istimewa dulu ini. Berapakah nilai sin dari 0 derajat? Caranya kita tulis dulu angka di sini biar gampang menghafalnya. Karena ini adalah pedoman dasar untuk trigonometri, harus kalau bisa sih luar kepala agar cepat ngerjain soalnya. Kita tulis dulu angka 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah begini, kita tambahkan dengan setengah akar. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Nah, tinggal kita sederhanakan nih. Setengah akar 0, yaudah 0. Berarti sin dari 0 derajat adalah 0. Setengah akar 1, akar 1, 1. Jadi sama dengan setengah kan. Kemudian setengah akar 2 tetap setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3 tetap setengah akar 3. Setengah akar 4, akar 4 sama dengan 2. 2 dikali setengah sama dengan 1. Jadi sin 90 sama dengan 1. Kalau sudah kalian mengerti ini dan juga paham, cosnya tinggal ngebalik. Maksudnya ngebalik gimana? Tinggal dibalik aja. Kalau ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, maka cos itu mulai dari sini. Cos 0 sama dengan 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Udah deh, gampang kan? Jadi kuncinya ada di sin dulu. Kalau kamu lupa, kamu bisa bikin tabel stepnya kayak gitu tadi. Tapi kalau lama-lama dikerjain dan sudah sering ngerjakan soal, gak usah dihafalin juga, kalian hafal sendiri gitu. Karena udah sering praktek. Kemudian yang tangan gimana dong? Kalau tangan ini agak istimewa. Tangan itu adalah sama dengan sin per cos. Jadi kalau kamu lupa berapa tangan 0 gitu, kau bisa ngitung pakai sin per cos gitu. 0 bagi 1 sama dengan 0 ya. Kemudian nanti kalau dibagi hasilnya akan sama dengan 1/3 akar 3. Ini kalau dibagi sama dengan 1. Ini nanti kalau kamu bagi sama dengan akar 3. Dan 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Betul. Tapi biasanya suka dibilang tak hingga ya, padahal tak ada definisi. Oke, baik itu tadi. Nah, kalau sudah sampai sini selamat teman-teman, sudah bisa kalian sudah bisa menguasai namanya dasarnya dari trigonometri. Lalu kemudian gimana kalau kita nemu sudut yang lebih dari 90, misalkan 120 atau mungkin 300 atau mungkin 457, Oke, kita bisa memakai yang namanya penggolongan dulu, yaitu kita pakai kuadran-kuadran. Kuadran-kuadran itu seperti apa? Jadi kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Kuadran 1 itu adalah sudut antara 0 sampai 90. Kuadran 2 adalah 90 sampai 180. Kuadran 3 adalah 180 sampai 270 dan kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Tujuannya apa sih kita kelompokkan menjadi kuadran-kuadran seperti ini? Karena nantinya di dalam tiap kuadran itu punya karakteristik sendiri untuk setiap sin, cos, dan tangan gitu. Oke, untuk karakteristiknya, jadi di kuadran 1 semua nilai sin, cos maupun tangan itu adalah positif. Kita tandai dulu ya, semuanya all positif. Kemudian yang kuadran 2 yang positif hanya sin. Jadi kalau sin positif. Jadi selain sin itu negatif. Misalkan ada sudut berapa ya kalau lebih dari 90, misalkan sudutnya 100 gitu ya, 120 lah, 120. Berarti di kuadran berapa nih? Misalkan ada cos 120 gitu, 120 derajat. Berarti dia di kuadran berapa? Oh, kuadran 2. Tapi nilai cos itu di sini cuma sinnya positif sehingga cosnya adalah negatif. Maka nanti sudah otomatis nilainya kan negatif. Nanti ini berapa? Belum tahu, belum ngitung. Gitu ya. Nanti cara ngitungnya next aja. Kita belajar dulu ini apa namanya? Karakteristiknya dulu. Jadi yang kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua cuman sin yang positif, kuadran 3 hanya tangan yang positif, dan kuadran 4 cuma cos yang positif. Kalau ini harus dihafalin nggak Bu? Ya harus sih, tapi kalau udah sering ngerjakan soal, lama-lama hafal sendiri. Lagi-lagi ya, practice and practice. Oke, kita udah tahu nih karakteristiknya untuk kuadran 1, 2, 3, 4. Kita juga punya, kalian juga boleh bikin singkatan dari ini. Misalkan all, Sinta, Tani, Costa, misalkan gitu. Atau all sindikat tangan kosong, atau semua sini tanya kosan gitu misalkan. Semua sini tanya kosan misalkan nih. Kamu bisa bikin singkatan-singkatan sendiri yang nanti memudahkan kamu untuk mengingat sesuatu. Oke? Next, cara menghitungnya nih. Kalau misalkan ada pertanyaan cos 120 berapa gitu ya. Oke. Misalkan cos 120. Cos 120 ada di kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 adalah negatif gitu. Kemudian gimana kok 120 cara menghitungnya? Oke, yang pertama yang harus kamu ingat adalah bahwa kalau 180 derajat sama dengan tetap, kalau 90 atau 270 itu nanti berubah. Maksudnya gimana? Kita akan belajar di ini. Cos 120. Dia kan 120 untuk dijadikan sudut istimewa, kira-kira kita bisa pakai 180, bisa pakai 90 kan? Misalkan kita pakai 180. Berarti cos 120 sama dengan, ini kan nilainya min ya tadi ya, 180 dikurangi 60, ya kan? Betul? Maka berarti dia minus cos 60. Cos 60 sama dengan berapa? Cos 60 sama dengan berapa tadi? Ayo ingat nggak tabelnya? Berarti betul, setengah. Jadi minus setengah. Maka cos 120 sama dengan minus setengah. Oh, kalau misalkan aku pakai 90 boleh nggak Bu? Boleh. Jadi kalau misalkan cos 120 kita jadikan misalkan pakai yang 90 ya. Sehingga cos 120 sama dengan 90, kan ya, 90 ditambah berapa? 30 derajat kan, ya kan? Ingat tadi kalau ada 90 derajat, ya kan, atau 270 maka berubah. Berubahnya maksudnya apa? Berubahnya kalau cos jadi sin jadi cos.
kotangen jadi kotangen gitu ceritanya. Sehingga kalau kos berubah jadi sin, maka dia sin 30. Oh, terus angka kurang sama tambahnya ini gimana? Oh, ini nggak ngaruh, jadi nggak usah dipikirin dia tambah atau kurang, never mind, nggak usah dihiraukan gitu. Jadi langsung ke angkanya aja. Jadi sin 30. Karena cos 120 nilainya adalah minus, negatif, itu tetap min sin 30 tadi berapa? Setengah. Jadi hasilnya sama kan? Oke, ternyata gampang kan? Ternyata hanya begini saja. Ternyata hanya begini saja. Gitu. Kalau sudah menguasai ini, selamat. Congratulations, kamu sudah menguasai dasar-dasar dari trigonometri. Oke, berikutnya adalah kalau misalkan sudutnya lebih dari 360 gitu. Misalkan sudut 420 gitu. Berapa dong itu? Kan lebih dari 360. Maka kamu tinggal mengurangkan itu dengan 360 dulu. Misalkan sin gitu ya, sin 420. Sin 420 derajat. Gitu kan? Maka ini ada di kuadran mana? Itu kamu kurangkan 420 dikurangi 360 berapa tuh? 420 dikurangi 360 sama dengan, ya benar, 60 derajat. Sehingga dia letaknya 60 derajat di mana? Di kuadran, betul, kuadran 1. Sehingga nilai sin di kuadran 1 gimana? Semuanya positif ya, sehingga nilainya pasti positif. Sehingga dia sama dengan sin 60 derajat. Sama dengan sin 60 gampang dong. Berapa? Setengah akar 3, betul. Sin 60 adalah setengah akar 3. Yeay, begitu pula kalau misalkan ada tangan 1000 derajat atau mungkin 570, 900 berapa gitu, kamu tinggal mengurangkan terus aja dengan 360, kemudian nanti sampai ketemu sudut istimewanya di mana, kemudian tentukan di kuadran berapa, lalu tinggal dihitung. Nah, itu tadi semua dasar-dasar dari trigonometri. Kalau kalian sudah paham, kemudian sering latihan soal, kalian akan makin familiar dengan trigonometri ini dan akan tahu tentang bentuk-bentuk trigonometri lainnya. Seperti nanti ada rumus identitas, kemudian persamaan trigonometri dan lain sebagainya. Itu adalah pengembangan dari dasar-dasar trigonometri yang sudah kita pelajari hari ini. So, jadi gitu aja untuk materi hari ini. Semoga teman-teman sekarang sudah bisa paham. Oke. Gunanya apa sih sebenarnya trigonometri ini? Bu, saya nanti kan pengennya jadi penyanyi, saya nanti kan pengennya jadi pelawak. Saya kan nggak pengen jadi guru matematika. Saya kan nggak harus kayaknya belajar trigonometri. But semua tentang, sebenarnya ilmu matematika adalah ilmu tentang tidak hanya tentang menghitung, tapi juga menalar dan juga berlogika. Sehingga kalau kamu sering mengerjakan soal-soal cerita, kemudian soal-soal matematika, maka logika kamu akan terasa dan juga penalaran kamu akan terasa begitu. Lagi pula matematika ini adalah ilmu yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa-apa itu pasti bersinggungan dengan matematika. Makanya di bangku kuliah pun pasti ada satu semester yang mata kuliahnya tuh baik jurusan apapun, seni sekalipun, pasti ada matematikanya dulu, karena itu adalah dasar-dasar dan yang paling bersentuhan dengan kehidupan. So, jangan fobia matematika, kita belajar sama-sama di sini. Pasti bisa. Kalau dipelajari pasti bisa. Oke ya. Selamat belajar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen kalau kamu suka dan juga share video ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi biar tahu setiap ada video baru dari saya, nggak ketinggalan. Thank you, bye bye.